Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebenarnya kebahagiaan kita ini bermula dari perjuangan Abul Anbiya, bapak para nabi. Beragam penderitaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala beliau lalui, dan pada akhirnya kaum muslimin saat ini bisa merasakan betapa rahmat Allah menyebar ke seluruh penjuru dunia bagi mereka yang mengimani Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini juga, maka patut kita renungkan kembali sebuah peristiwa besar yang terjadi pada tahun 20 sampai 18 sebelum Masehi. Kalau sekarang 2022 Masehi, berarti kurang lebih 4000 tahun yang lalu peristiwa berupa pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim telah dilakukan. Betapa tidak beliau beragam ujian telah dia lalui mengenai perintah untuk berkhitan diri sendiri. Beliau pada usia 80 tahun itu pun dilakukan tanpa harus melihat tata caranya, diperintah terlebih dahulu. Di tangannya ada al-kudum, yaitu alat untuk memotong kayu, maka dipotong sendiri. Sampai ditegur Allah, kenapa melakukan sebelum aku perintahkan caranya? Jika engkau yang memerintah ya Allah, maka tidak memperdulikan lagi karena ketulusan dan ketauhidan Nabiullah Ibrahim kepadanya. Kemudian menunggu punya keturunan dari Bunda Sarah belum dapat, maka beliau disuruh hijrah. Beliau lahir di Babil atau Babilonia, kemudian hijrah ke Sam, Palestina, kemudian hijrah juga ke Mesir. Saat di Mesir ada penguasa yang menyukai istri orang lain, apalagi saat itu terkenal Bunda Sarah sangat cantik. Penguasa itu tertarik, kemudian diambil pasukannya, mau didekati sama penguasa itu. Tapi Nabi Ibrahim berpesan pada Bunda Sarah, wahai Sarah, jika engkau ditanya siapa dirimu ini gerangan, jawablah bahwasannya engkau adalah saudaraku, saudara seiman. Karena di muka bumi yang beriman hanya Nabi Ibrahim sama Bunda Sarah sama Lut, yaitu sepupu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mendekat, maka penguasa Mesir saat itu langsung stroke, tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian didekati lagi, stroke. Maka akhirnya dikembalikan ke Nabi Ibrahim, kemudian dikasih hadiah, yaitu Bunda Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Beliau adalah seorang putri dari
Maghribi yang saat itu Mesir memenangkan peperangan kemudian diboyong ke Mesir. Ketika menikahi Bunda Hajar, maka beliau dikaruniai putra yang bernama Ismail. Maka saat itu Bunda Hajar sama Ismail diminta untuk hijrah bersama Ibrahim. Maka pergilah ke daerah Faron. Di sanalah kemudian terjadi apa yang terjadi. Sepanjang sejarah umat manusia yang dikenang adalah Mekah saat ini adalah bekas perjuangan dari Bunda Hajar sama Ismail, yakni keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu ditaruh di Mekah, maka Bunda Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau taruh kami di sini tanpa ada tetangga seorang pun, tanpa ada suatu apapun, tanaman tidak ada, tetangga tidak ada, jauh dari mana-mana dan kemana-mana, tidak ada siapa yang diminta pertolongan." Kemudian Nabi Ibrahim diam. Kemudian, "Ya Ibrahim, kenapa kau lakukan ini?" Miraron, diulang-ulang. Maka ketika Bunda Hajar menegaskan, "Wahai Ibrahim, apa ini perintah Allah?" Maka jawaban Nabi Ibrahim, "Iya. Jika ini perintah Allah, idzan Allahu la yudayyi'una." Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian Ibrahim bergegas sampai sejauh mata memandang, maka beliau berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun." Ya Allah, kami telah meletakkan sebagian keturunanku di satu lembah yang dimuliakan untuk mendirikan sholat. Maka begitu Hajar ASI kering, sembako habis, berlarilah Bunda Hajar Safa Marwah. Dilihat di Safa seolah-olah ada air tapi tidak ada. Lari lagi ke Marwah. Diulang 7 kali. Kemudian dia diam, uskut anti, diam, bicara pada diri sendiri. Barangkali ada yang menolong. Maka dijumpailah putranya Ismail yang menangis itu, dibantu dengan hentakan sayap malaikat Jibril, keluar Zam-Zam. Maka saat itulah beliau katakan, "Zam-Zam, Zam-Zam," atau "Zumi-Zumi," kumpul-kumpul. Sekiranya air Zam-Zam itu dibiarkan mengalir, maka bisa memutar dunia ini, bisa mengelilingi dunia ini, memancar luar biasa deras. Tapi saat itu sekedar apa yang dibutuhkan oleh Bunda Hajar sama Ismail. Maka sampai sekarang juga masih bisa dilacak bahwasanya Zam-Zam ini mukjizat dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi karena dia sebelum jadi nabi, maka namanya irhas, kejadian luar biasa yang terjadi orang yang akan menjadi nabi besar nanti. Hadirin jamaah sekalian, betul, begitu ditinggalkan maka tidak mati dan tidak kelaparan. Maka disebutkan air Zam-Zam itu adalah ma'u Zam-Zam liman syaribalahu. Zam-Zam tergantung untuk apa dia minum. Zam-Zam dalam doanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa saqam." Ya Allah, aku minta pada Engkau ilmu manfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. An adbahuka fangdur madza tara. Maka aku diperintahkan dalam mimpi itu agar menyembelihmu. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Maka Ismail alaihissalam mengatakan, "Ya abatif'al ma tu'mar sadajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukan ayahanda, semoga engkau menemukan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka ketika beliau Ismail diajak ke daerah Minah, kemudian diikat, disiapkan baju yang terbaik, begitu sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pisau sudah di leher, maka dipanggil Nabi Ibrahim oleh Allah. "Inna hadza lahwal bala'ul mubin." Ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adim. Kemudian kami ganti sembelihan dari surga, di mana sembelihan ini adalah kambing besar yang dirawat di surga selama 40 tahun. Hadirin jamaah sekalian, saat itu bertakbir Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail juga berserah diri kepada Allah. Dilanjutkan dengan
malaikat Jibril alaihissalam melakukan takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka yang disembelih bukan putranya semata wayang saat itu karena belum lahir Ishak alaihissalam. Yang disembelih adalah sembelihan dari surga berupa domba. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dari pelajaran betapa perjuangan Nabi Ibrahim bersama keluarganya Bunda Hajar sama Ismail, maka menjadi keabadian ketundukan kepada tauhid ini sampai sekarang kurang lebih 4000 tahun lebih. Itulah yang disebut dalam surat Az-Zukhruf ayat 28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kami jadikan kalimat baqiyah, kalimat la ilaha illallah itu supaya disebut dari keturunan Nabi Ibrahim atau orang-orang yang mengikuti millah Ibrahim. Jika mereka menyimpang, la'allahum yarji'un, agar kembali kepada tauhid ini kembali. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah kiranya gambaran peristiwa besar yang kita peringati setiap tahun Idul Kurban adalah sebuah api sejarah berupa syariat Idul Kurban yang harus terus-menerus diingat karena manusia cenderung lalai dan lupa. Maka dalam hal ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qauli hada wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada kesempatan khutbah kedua ini hadirin jamaah sekalian, ketika seorang Yahudi, predikatnya adalah dia pendeta yang menguasai kitab Taurat, yaitu bernama Abdullah bin Salam. Sama-sama kita dalam usaha ini adalah untuk taqarrub ilallah, sehingga amal kita harapannya tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Sama-sama ikut menikmati dan merayakannya. Maka di Idul Kurban ini tanggal 10 haram kita untuk berpuasa. Nanti tanggal 11, kemudian 12, 13 hari tasyrik pun diharamkan. Sebenarnya 4 hari kita melakukan makan berhari raya untuk kemenangan besar atas menundukkan daripada hawa nafsu yang membelenggu manusia pada umumnya, cinta pada istri, pada anak, pada harta. Tapi ketika Idul Kurban dikurbankan seluruhnya karena Allah memanggilnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.